Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lanjutan kajian kita surat An-Nur, surat yang ke-24. Terakhir kita pelajari sampai kepada ayat yang ke-16. Maka pagi hari ini kita lanjutkan dengan ayat yang ke-17 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'idukumullah an ta'udu limithli abada in kuntum mu'minin. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha Raufur Rahim. Sampai di situ. Bapak dan Ibu, masih berkaitan atau berhubungan dengan masalah tuduhan atau bahasa awaknya fitnahan, sehingga tersebar berita-berita bohong di tengah-tengah kaum muslimin. Itu tuduhan yang digembar-gemborkan, diperluas oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah berbuat serong atau berselingkuh. Terakhir ujung ayat 16. Bagaimana mestinya kita menerima berita, lebih-lebih berita informasi itu belum jelas ujung pangkal dari mana sumber, dan lebih-lebih sangat lagi jika berita itu menjatuhkan kemuliaan kehormatan seorang mukmin. Andaikan iya pun tidak boleh kita menyebarkan, apalagi tidak benar. Untuk itu kita dituntut untuk tabayyanu, menyelidiki, menapis, menyaring setiap berita yang kita terima. Karena pendengaran akan kita pertanggungjawaban, sebagaimana juga penglihatan dan hati kita juga dipertanggungjawabkan nanti di hari pertanggungjawaban, yaitu hari akhirat. Maka dalam ujung ayat berbunyi laula idza sami'tumuhu. Ayat 16. Kenapa atau mengapa kamu tidak mengatakan ketika kamu mendengarkan berita itu? Idza sami'tumuhu, id ketika sami'tumu. Sami'a mendengar, sami'tum kamu mendengar. Ketika kamu mendengarkannya, sami'tumuhu, hu itu kembali kepada berita, berita bohong, ifkun, kebohongan besar atau tuduhan-tuduhan. Nah, kenapa ketika kamu mendengarkannya berita itu, kamu tidak mengucapkan atau mengatakan ma yakunu lana an natakallam bihadza? Tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak semestinya kami membicarakan ini.
apalagi menyebarkan, menyiarkan, menviralkan ke sana ke sini. Itu mestinya yang harus dilakukan oleh setiap orang mukmin, karena mereka pasti akan dimintai tanggung jawab. Subhanaka, dari sini kita masuk. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Hada buhtanun azim. Subhanaka, ucapan untuk menyatakan kemahasucian Allah, karena Allah Maha sempurna dari yang tidak patut, yang tidak pantas, yang tidak wajar, yang tidak baik. Karena Allah itu maha suci dari hal-hal yang seperti itu. Dia maha sempurna, subhana. Tapi juga dipakai kata-kata subhanallah, subhanaka untuk menunjukkan keheranan. Heran, tercengang, atau hal-hal yang di luar nalar kita. Tidak mungkin ini. Kata subhanallah, subhanallah. Kali ini subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Ini tidak benar ini. Hada buhtanun azim. Ini kebohongan besar. Buhtan itu diterjemahkan oleh orang dalam bahasa kita kebohongan. Itu suatu berita, kita yang mendengarnya tercengang, heran. Kenapa? Karena tidak mungkin. Jadi ketika ada berita disampaikan tersebar luas di tengah masyarakat, tahu kita, menurut kita tidak mungkin, mustahil ini. Ini kepandaian tukang buat cerita, kepandaian orang berbicara. Itu namanya buhtan. Kenapa bohong seperti itu namanya? Karena bohong itu, kalau sudah beritanya, ceritanya, infonya sudah tidak bisa dimakan, diterima, dicerna, namanya buhtan. Karena tercengang, kita bingung. Ini buhtan, saya katakan tercengang, bingung, heran, Pak. Kenapa orang begitu berani, begitu lancang misalnya menyebarkan isu berita, lebih-lebih menjatuhkan kehormatan orang yang sangat mulia seperti Aisyah, istri Nabi, dituduh dia serong. Ini kan mungkin wahnya. Aku buhtan. Maha suci Engkau ya Allah, subhanaka. Yang suci Engkau ya Allah, maha sempurna Engkau ya Allah. Ini berita, ini info, ini kabar adalah suatu kebohongan yang sangat besar. Ini sikap pertama apabila seorang mukmin dijatuhkan kehormatannya, harga dirinya, kemuliaan. Nah, otomatis orang mukmin itu langsung menampik. Tidak bisa dan menerima kalau seorang mukmin, seorang beriman, apalagi yang taat, yang saleh, dituduh bagaimana begini, langsung spontan, itu buhtan. Suci Allah. Itu juang ayat lampau, kita jawab sedak sinan. Baru kita sambung. Ya'izukumullahu an ta'udu. Ya'izu, izzah. Ya'izu, ayat ke-17. Menasihati. Ya'izukumullah, menasihati. Allah menasihati kamu, sekaligus memperingatkan kepadamu. Maknanya Allah memperingatkan kamu sekaligus memberi nasihat kepada kamu dengan berbagai macam nasihat yang sangat berguna, sangat bermanfaat, yang akan menyembuhkan penyakit ini. Namanya ya'izukumullahu an ta'udu, agar supaya kamu, hai orang-orang yang beriman, jangan kembali lagi, likai la ta'udu ila misli hadal amal abada,
jangan kamu, agar supaya kamu jangan kembali kepada perbuatan ini, sikap ini, laku seperti ini selama-lamanya. Jadi Allah menasihati kamu, wahai orang beriman, sekaligus memperingatkan kamu, mengajari kamu bagaimana mestinya ketika kamu mendengar berita-berita yang menjatuhkan harga diri, kemuliaan, martabat seseorang muslim. Apalagi yang dijatuhkan kehormatan itu terkenal, orang itu kebaikannya, amal salehnya segala macam, tidak mungkin. Nah, Allah menasihati kamu seperti ini. Ya'izukumullah. Allah menasihati kamu sekaligus memperingatkan kepada kamu dengan seperti ini, agar supaya kamu jangan ta'udu, kamu kembali li mislihi, li kepada mislihi, kepada yang semisalnya, kepada yang semisal ini, untuk yang terlanjur. Allah nanti akan mengampuni dosa kamu jika kamu tobat. Nah, sudah terlanjur, tapi ini yang datang tidak bisa ditoleransi, tidak bisa, karena dosanya besar. An ta'udu, agar supaya kamu ta'udu, jangan kembali, limislihi, kepada yang semisal ini, abadan, selama-lamanya. Kalau selama-lamanya berarti lahdu, dan cik dan sekali kau engkau datang, tidak boleh, tertutup itu, abada, abadi, selama-lamanya. In kuntum mu'minin, jika kuntum adalah kamu itu mukmin. Mukmin di sini orang yang hakkannya. In kuntum haqqan mu'minin, jika kamu benar-benar mukmin, jangan kembali lagi dan jangan berbuat seperti itu. Ya, in kuntum, jika adalah kamu itu benar-benar seorang mukmin, jangan diulang lagi menyiar-nyiar, menyebar-nyebar berita bohong di tengah-tengah masyarakat, apalagi tuduhan-tuduhan, rekayasa-rekayasa untuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim, seorang mukmin yang taat. In kuntum mu'min. Kenapa? Karena iman itu, karena iman mencegah, menghambat. Iman itulah yang mencegah, menghambat orang yang memiliki iman untuk mengerjakan perbuatan kebohongan. Kalau dia beriman, dia tak akan bohong. Kalau dia beriman, dia tidak akan menyebarkan berita bohong. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, katakan yang baik, enggak diam. Disangkut, dihubung, dikaitkan bicara itu kepada iman, karena yang bisa menghambat orang bicara imannya. Siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billah, beriman kepada hari akhir, katakan yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan baik, auliyasmut, diam. Kita pahami daripada penjelasan ulama-ulama dalam kitab syarahan-syarahan hadis. Salah satu di antara sekian yang dijelaskan ulama, kita ambil satu. Hanya imanlah yang bisa mencegah, menghalangi, menghambat orang untuk mengata-ngatakan, mengucap-ucapkan, membicarakan, menyebarkan berita yang tidak benar. Kalau dia punya iman, imannya melarang. Iman kepada Allah, Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah meliputi, Allah mengawasi, Allah malaikat. Allah nanti akan menghukum, berikan balasan. Percaya. Iman kepada akhirat,
Sebab nanti di akhirat tidak satu pun amalan yang tidak akan diberi balasan atau diminta pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Orang beriman disuruh mengatakan qaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Secara khusus diperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kata yang benar. Hai orang beriman, ucapkan kata yang benar, kata yang tepat, kata yang lurus. Itu perintah. Anda di sini atau di siko, in kuntum mu'minin. Jika kamu itu benar-benar orang yang mukmin, jangan lakukan itu abadah. Apa itu abadah? Lahdu, yang kedatang, berhenti. Tapi kalau kamu tidak beriman, jangan sebenar-benar iman, terserahlah. Kan bentuk ancaman. Ada syarat in kuntum mu'minin. Sebab kalau memang benar imannya melarangnya. Tanda tidak benar imannya. Tanda tidak kuat atau lemah atau tipis. Senang dia, suka dia berbohong, menyebarkan berita palsu. Ini imannya kemana ini? Sebab apa? Lanjutan ayat. Wa yubayyinullahu lakum al-ayat wallahu alimun hakim. Yubayyin, bayana yubayyin. Diterjemahkan oleh penterjemah menjelaskan. Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah itu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Yubayyin, bayin itu jelas terang, nyata, menjelaskan sejelas-jelasnya, menerangkan seterang-terangnya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada keraguan lagi. Yubayyin, Allah menjelaskan atau menerangkan, yubayyin, kepada kamu, hai orang-orang beriman, lakum itu kembali kepada orang beriman. Yubayyinullahu lakum, menerangkan, menjelaskan Allah kepada kamu, lakum, kum itu kembalinya kepada orang-orang yang beriman. Bukan kepada orang kafir, bukan kepada orang munafik, bukan kepada orang muslim kebanyakan, kepada orang yang mengaku beriman. Jelas merjaknya ini orang beriman. Apa yang dijelaskan diterangkan al-ayat. Ayat-ayat maknanya adalah petunjuk-petunjuknya, aturan-aturannya, tuntunannya, pedoman-pedoman atau syariatnya, bagaimana mestinya kamu bersikap, bertingkah laku, berbuat, beradab, bersopan santun, lebih khususnya ketika berbicara dan menyampaikan pembicaraan, atau ketika kamu mendengar berita-berita yang tidak benar. Allah menjelaskan kepada kamu sejelas-jelasnya. Kecil orang bahasa awaknya jalih sejale-jale, tarang satarang-tarangnya, sehingga tidak ada lagi keraguan. Nah, yubayyinullahu lakumul ayat, ujungnya wallahu alimun hakim. Allah itu alim, Dia maha mengetahui apa yang baik dan apa yang terbaik untuk para hamba-hambanya. Karena Dia maha tahu segala-galanya, maka diturunkannya ayat-ayatnya. Bagaimana mestinya
kamu wahai orang beriman bersikap, dan bagaimana mestinya supaya kamu jadi baik. Hakim, orang terjemahkan bahasa kita maha bijaksana. Aturannya, hukumnya, syariahnya, petunjuknya, semuanya lahir pada kebijaksanaannya. Alimun hakim, mengetahui lagi membedakan. Karena dia mengetahui, dia bijaksana, maka itulah aturannya. Itulah petunjuknya, itulah bimbingannya, itulah nasihatnya. Jalankanlah sebaik-baiknya. Karena aturan syariat itu lahir, muncul, timbul, diturunkan oleh yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alimun hakim. Innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahsyatu fil ladina amanu. Ancaman berat. Diancam ya, sesungguhnya orang-orang yang yuhibbuna, orang-orang yang senang, suka, yuhibbun, mereka menyenangi, mereka menyukai. Kalau terjemahannya di sini orang-orang yang menginginkan. Kata dasarnya menyukai, menyenangi. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai, senang, gembira dia. Atau kita perturutkan terjemahannya di sini. Ingin dia. Apa antasyi'a? Tasyi'a, sya'a. Menyebar, meluas. Menyebar, meluas. Agar menyebar, meluas. Bahasa sekarang viral. Apa menyebar meluas? Fahisyah. Fahisyah, perbuatan keji. Nah, fahisyah itu adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan tuntunan agama, dengan syariat, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak sejalan, bertolak belakang, menyimpang. Jangankan dengan tuntunan agama, dengan akal sehat pun tidak sejalan dia. Orang terjemahkan dengan keji. Dikatakan menyebarkan tuduhan-tuduhan, berita-berita, lalu mempergunjingkannya di sana sini. Aib, cacat, cela, kekurangan, kelemahan orang lain, lebih-lebih khusus orang beriman. Dikatakan dia keji. Karena perbuatan itu menjijikkan. Senang dia memakan daging bangkai saudaranya, dan suka pula dia orang lain memakan daging bangkai saudara sini, menjijikkan. Karena orang yang bergunjing itu memang begitu. Kan begitu dalam surah Al-Hujurat. Nah, orang yang senang, suka, ingin tersebar luas tasyi'ah, tersebar luas al-fahisah, perbuatan keji. Yang keji di sini dimaksudkan tuduhan-tuduhan, menganggap Aisyah melakukan perbuatan serong, atau selingkuh, atau berzina, atau hal lain seperti itu, lalu menyiar-nyiarkan, menyebar-nyebarkan ke sana. Sedang hatinya, ini hatinya sudah punya penyakit. Jangankan aktif, berperanan aktif, membikin berita bohong, senang saja, suka saja, ingin saja, meluas, tersebar kejelekan di tengah masyarakat. Senang dia, suka dia, ancamannya berat dia. Lahum adzabun alim. Bagi mereka, untuk mereka ada azab yang sangat pedih di dunia.
dan di akhirat. Sebab bagi penyebar berita bohong, menuduh orang berselingkuh, berzina, berbuat serong, hukumannya kan dicambuk di dunia itu. Kalau jalan hukuman itu di dunia dicambuk. Di negara kita tidak jalan. Dalam Islam, orang yang menuduh orang lain berselingkuh, berbuat serong, kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, 4 saksi yang melihat peristiwa dan kejadian itu dengan matanya sendiri, tidak mampu dia membuktikan, dia dihukum dengan didera 80 kali dera. Itu hukuman dunia. Termasuk siapa yang terlibat membuat berita-berita, tuduhan-tuduhan itu. Untuk orang seperti ini, hukuman yang paling layak, yang paling bagus memang seperti itu, dicambuk punggung. Belum lagi di akhirat, karena dia sudah menjatuhkan kehormatan orang, kemuliaan orang. Senang dia, suka dia, bahkan aktif dia. Ancaman berat. Jadi untuk menjadi pelajaran kita, jangan gampang-gampang saya menuduh orang, atau ikut-ikut sertalah menyebar-nyebarkan yang belum jaleh ujung pangkalnya berita itu. Hati kita saya tidak menerima loh orang begitu. Lalu kita ikut tuh menyebarkan. Subhanallah gitu. Subhanallah, maha suci Allah, tidak mungkin kau. Subhanallah. Kok yo bana tidak perlu. Kok yo bana tidak tu kerja dia. Kan sikap ketika menerima dituduhnya seorang mukmin itu berbuat keji, yang pertama sikapnya subhanallah. Subhanallah. Iko berita tidak betul itu. Ada buhtan, iko buhtan. Iyo sebenarnya iyo ni, kok iyo benar dia, ada urusannya itu pesawat. Kok iyo benar amzalahnya. Kita kan disuruh oleh agama mambe stop. Masukkan ke baju, tutup baju, gila seleting. Masukkan ke laci, kunci. Bukannya menyebarkan lagi, iyo mah, sare lagi. Kan di sare tulisannya lah, sare. Disebarluaskan, dibagi-bagikan. Karena zaman sekarang kata orang lebih berbahaya telunjuk daripada mulut. Karena telunjuk asik ini. Langsung sebar. Entah kemana-mana paginya berita. Kemarin kita wajah di Masjidil Haram badai. Orang yang dalam Masjidil Haram pun tak tahu badai. Tapi ke Bukit Tinggi lah sampai berita. Capek berita. Sebagian kawan-kawan yang baru Masjidil Haram, kita jangan saya ada badai. Jadi kami yang luar yang tahu badai. Dalam tak. Tapi berita tu dalam sekejap dah sampai ke Bukit Tinggi. Tiga balik. Orang Sinan ada yang nak tahu berita. Itu cepat berita. Cepat berita. Lebih-lebih berita-berita yang disenangi oleh nafsu dan setan. Menyeruak, menyebar, namanya tasyi'ah. Tasyi'ah itu meluas. Makin lama makin meluas. Senang, ingin kekejian itu menyebar, meluas. Fil ladina amanu, fi di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Di masyarakat, di kaum, di negeri situ orang-orang beriman. Senang, suka, ingin dia tercemar nama baik orang beriman di tengah-tengah orang beriman pula. Lahum adabun alim fid dunya wal akhirah. Untuk mereka azab yang pedih di dunia ini
karena mereka harus diberikan hukuman had, sanksi dengan dipukul. Begitu juga nanti di akhirat azabnya azab jahannam. Azabnya azab jahannam. Jika dia tidak tobat, jika dia tidak berhenti. Tidak tobat, tidak berhenti, tidak menyesali, makan menjadi dia. Sekedar untuk mengingatkan awak, membicarakan aib orang, kalau benar-benar ada terjadi, itu kerjanya, itu perbuatannya benar-benar dibicarakan di belakangnya, namanya gunjing. Ghibah, membicarakan orang di belakangnya ketika dia gaib. Ghibah, gaib. Kalau itu tidak ada dilakukannya, tidak ada kerajonya tak itu, cuma dituduh-tuduh saja, itu tidak ghibah namanya. Tidak ghibah, itu nambuhtan, bohong besar. Dosanya jauh lebih berat daripada menggibah. Karena menggibah memang dikerjakan orang itu. Kalau mengunjing, memang itu lagi dilakukannya, dikerajokan, memang terjadi. Itu ghibah, gunjing maksudnya. Tapi kalau inyo ndak melakukan, inyo ndak berbuat, cuma direkayasa. Ceritanya direkayasa, dibuat-buat semikian rupa, apalagi dibikinkan tayang ringkasnya. Dibumbui dengan segala macam bumbu, itu ndak gunjing tuh. Hebat daripada gunjing. Busuk, kotor, kumuh, polusi udara. Andaikan dicelup ke lautan, berubah rasa air laut. Begitu dalam beberapa hadis. Kotor udara, tercemar lautan, gara-gara itu. Makanya satu-satunya yang bisa mencegah orang untuk bicara, iman. Iman itu yang lebih kuat. Nah, kembali lagi. Lahum, untuk mereka ada azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ya'lamu, kembali Allah itu alim. Dia senantiasa mengetahui apa saja, termasuk yang tersembunyi di dalam dada manusia. Apa niat, apa maksud, apa tujuan daripada orang yang bergunjing, daripada orang yang menuduh, membuat-buat berita bohong, mereka-rekayasa, membikin-bikin cerita. Allah tahu. Orang bisa dipungkiri, orang bisa dibohongi, karena kepandaian kita bicara atau kepada kita membalikkan fakta. Bisa saja orang yang bodoh, yang bandir, tertipu, terpedaya. Tapi Allah ya'lam. Hati-hati, Allah tu ya'lam, Dia tahu dan selalu mengetahui. Apa tujuan kamu menyebarkan, membuat berita, membuat-buat, memfitnah, menuduh? Dan senangnya hati kamu Allah juga tahu. Senang, suka, kepingin, Allah Maha tahu, karena Dia alimun bizati sudur. Dia betul-betul mengetahui apa yang di dalam dada. Ini kembali lagi kepada iman, bahwa salah satu nama Allah adalah Alim. Salah satu nama Allah Alim. Wallahu ya'lam, Allah senantiasa mengetahui niatan kamu, apa yang ada di hatimu. Bagaimanapun kamu bicara kepada manusia, saya jujur, saya benar, tidak ada maksud apa-apa, itu murni kah untuk begini. Itu kata mulutmu. Yang Allah nilai apa yang ada di hatimu. Ya'lam wa antum la ta'lamun. Kamu tidak tahu apa maksud orang, apa niat orang, tidak tahu. Dan apa di balik ini semua tidak tahu. Termasuk apa yang terjadi di
di negeri kita hari ini, apa gerangan maksud, apa tujuan. Tidak tahu kita, yang sebenarnya tidak tahu kita. Semuanya kan beranggapan baik saja. Baik orang yang berbaik ataupun buat jelek, semuanya katanya kami ingin kami baik. Tidak ada niat kami jelek untuk Indonesia ini. Semuanya bilang begitu. Ikut demi Indonesia saja doang, demi Indonesia. Tidak ada yang buruk. Tapi apa yang ada di hati mereka masing-masing, tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Itu yang Maha tahu. Bahkan orang Maliang pun makasihnya elok aja. Maliang, rampok, pungli, mengicuah, menipu, baik aja. Lata caki orang. Sudah orang terambau, nimpuk janjang, mereka mau dioyak lo datih laman tu, orang kecilnya elok aja. Ya elok tu tak bisa lah duku yang muncung orang. Nah Allah ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Termasuk Allah mengetahui apa yang baik untukmu, apa yang berbahaya untukmu, apa petunjuk-petunjuk aturan-aturan untukmu yang kamu jalankan sehingga kamu menjadi lurus dan baik. Allah tahu, kamu tidak tahu sama sekali. Wa antum la ta'lamun, kamu tidak tahu. Sedikit lagi tanggung. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Jikalaulah bukan lantaran fadlullah, karunia Allah, keutamanya Allah nugerahkan atas kamu, dan rahmatnya, dan bahwasanya Allah tu raufur rahim, Allah tu maha penyantun lagi maha penyayang, pengasih penyayang. Apa jawabannya? Kita pahami sedikit. Kalaulah bukan lantaran karunia Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, kepada kita-kita ini, dan kalaulah bukan lantaran rahmat Allah, kasih sayang Allah, niscaya kita-kita ini dan manusia-manusia umumnya, kita khususnya, sudah binasa, sudah hancur, ditimpakan kepada kita bencana, azab dan iqab lantaran perbuatan kita, lantaran laku kita. Tapi lantaran karunia Allah dan rahmat Allah, sehingga Dia tidak timpakan kepada kamu bencana petaka. Dimaafkannya, yang katakan jangan ulang lagi. Ini tuntunannya, ini petunjuknya. Rahmat Allah, karunia Allah. Jadi alaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, dihazafkan namanya jawabannya. Artinya apa? Jikalau bukalah lantaran karunia Allah kepada kamu dan rahmat Allah, kamu pasti sudah binasa. Sisa siapapun pelaku dosa, pelaku pelanggaran pasti sudah disisa di dunia, dan dia tidak akan maafkan, tidak akan ampuni karena hebat bahayanya di akhirat. Tapi karena dia mempunyai fadlu, dia punya rahmat, maka dia ampuni dosa-dosa kamu, dia maafkan kesalahan kamu, dia berikannya petunjuk. Cuman sekali ini saja yang datang, jangan lakukan itu lagi. Karena Allah itu Raufun Rahimun, Raufur Rahim. Dia maha pengasih dengan kasih sayang khusus, dan dia juga maha penyayang kepada hamba-hambanya yang betul-betul menyesali diri atas perbuatan-perbuatan, atas keterlanjuran yang telah dilakukan itu. Inti kaji kita sesubuh ini kembali menekankan bahayanya menuduh, bahasa kita menfitnah, bahayanya menyebar-nyebar, mensiar-siarkan, menser-ser, membagi-bagi kebohongan publik namanya. Dan hati-hati setiap menerima berita dan informasi. Kemudian khusus diperingatkan kepada orang yang mengaku beriman, imanmu mencegahmu untuk melakukan itu. Kalau tidak tercegah, kamu melakukan perbuatan keji, menuduh, menuding, menyebar-nyebar segala macam,
Imanmu periksa lagi. Imanmu periksa lagi. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Dan kemudian hendaknya jangan kita seperti orang munafik SMS senang melihat tersebarnya kejelekan di tengah-tengah kaum muslimin, suka melihat orang-orang yang mulia jatuh, melihat orang-orang mukmin itu sengsara. Ini SMS namanya. Sakit, susah, sansai, sensaro melihat orang senang suka. SMS munafik. Mudah-mudahan kita terjaga, terpelihara dengan mempelajari tuntunan Allah, bagaimana mestinya kita menerima informasi dan mengolah informasi serta menyebarkan informasi. Sekian saja kajian kita di subuh hari ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.